tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi sama Stella tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi buat review Sin Bisao Special OVA Dinasti Choson. Suasana malam yang tegang di Istana Choson tampaknya memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Apakah Gembi mengirim Hari, Kang Lim, Sinbi, dan Duri agar mengungkap rahasia ini? Ataukah Gembi hanya ingin agar sahabat-sahabatnya itu mengetahui dan merasakan bagaimana tinggal pada saat masa dinasti Choson? Walaupun ini masih teka-teki, langsung saja ya Stella Kim lanjutkan saja ke alur cerita OVA Sin Bisao Special Dinasti Choson. Rupanya, Kang Lim dan Duri benar-benar terlihat seperti tahanan istana. Kepala dan tangan mereka yang tampak tak berdaya membuat mereka tak dapat bergerak dengan leluasa. Terlihat juga raut wajah Kang Lim dan Duri yang mencoba untuk tenang. Walau harus menanggung penderitaan ini, tapi mereka sepertinya tidak menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu saja sampai para prajurit kelelahan dan lalai. Tampak Kang Lim dan Duri di dalam ruangan tahanan Istana Choson. Kang Lim sepertinya telah bersiap-siap, namun harus menunggu jika kesempatan datang untuknya untuk bertindak. Keamanan istana sepertinya cukup membuat mereka sedikit tegang. Wah, apakah Kang Lim dapat bertemu lagi dengan Hari? Melihatnya sedikit menyedihkan bukan? Semoga mereka segera bebas dan segera bertemu Hari kembali ya. Tampak Panglima Juun yang meninggalkan area tahanan istana. Sedangkan dari luar istana kerajaan, tampak Sinbi dan Gembi yang sedang bersembunyi di semak-semak rimbunnya pepohonan. Mereka tampaknya telah siap beraksi. Sinbi pun tampak dengan bawel mempersiapkan rencana. Tapi, sepertinya malah membuat Gembi yang masih imut itu kebingungan. Kamu ngomong apaan sih? Bisakah kau lebih pelan sedikit? Ya ampun, melihat mereka berdua sangat lucu bukan? Kembali ke dalam istana, Hari tampak berjalan dengan sangat hati-hati. Apakah ia akan mengamati sesuatu diam-diam lagi? Aduh, kenapa jadi ikutan tegang ya? Dami yang dengan setia menemani dan ikut bersama Hari yang saat ini berada di posisi Putri Hyowon tampaknya menebak-nebak hubungan Hari dengan tahanan istana yang mereka lihat berdua di scene sebelumnya. Apakah pria tampan tadi suami kakak? Bukan seperti itu. Melihat kakak begitu mengkhawatirkannya dan salah tingkah, tampaknya tebakanku benar. No. Bukan seperti itu. Hari yang tampak malu-malu tapi mencoba untuk menjaga perasaannya agar tetap fokus dengan serius berkata, Dami, tolong bantu melihat keadaan sekitar kita dan berhenti memikirkan perkataan tadi. Bagaimana jika ada yang melihat kita berdua? Iya, baiklah. Sambil tersenyum, Dami yang tampaknya mulai akrab dan terbiasa dengan Hari yang dipanggilnya kakak itu terlihat sudah mulai kembali seperti biasanya. Wah, memang edisi OVA kali ini banyak sekali memberi pesan agar bukan hanya pria ya, tapi sebagai seorang wanita kita juga harus kuat dan tabah. Ya, Stella Kim yakin tinggal-tinggal semuanya, cewek ataupun cowok semuanya makin semangat kan nonton video cerita Stella Kim? Belum selesai berbicara, mereka tampaknya mendengar suara di balik bangunan mereka berdiri. Hari pun lalu berjalan maju mendekat. Siapakah dia? Tampak punggung seorang pejabat istana yang sedang berdiri di bawah pohon. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ia tampak mengeluarkan sebuah kertas jimat lalu membakarnya. Setelah itu, tampak api yang menyala itu terbang tinggi bagaikan cahaya yang menuju keluar istana. Wah, kejutan apakah ini? Sepertinya ini adalah petunjuk. Tapi apakah ini ada hubungannya dengan kejadian hilangnya Putri Hyowon? Bahkan, Sinbi Gembi yang masih terlihat sibuk berdebat satu sama lain di luar istana juga melihat cahaya yang terbang menuju suatu tempat itu. Tapi, entah kemanakah itu? Wah, apakah itu bintang meteor? Tampaknya itu adalah energi kekuatan sihir. Apa? Energi ilmu sihir? Ya ampun, ternyata di zaman Choson juga sudah ada yang namanya ilmu sihir. Dan, oh my god, cahaya itu tampaknya jatuh tepat di bawah cahaya bulan purnama yang malam hari itu tampak sangat terang. Di atas bebatuan, tampak Hyonrang yang sedang duduk terdiam. Tapi sepertinya, jangan-jangan Hyonrang juga merupakan makhluk yang digerakkan oleh pawang boneka.
Apakah pawang boneka itu adalah salah satu pejabat istana kerajaan yang tadi kita lihat? Yang benar saja, musuh di dalam selimut. Yang artinya, lawan yang sebenarnya berada di hadapan kita namun tak terlihat. Atau musuh yang berada di dekat kita yang berpura-pura baik menjadi teman, tapi ternyata dia mempunyai rencana tersembunyi jahat untuk melawan kita pada saat lengah. Sepertinya walau Kang Lim dapat bertemu kembali dengan Hari, misi mereka belum akan selesai tingkel-tingkel. Karena jika mereka ingin menyelamatkan Putri Hyowon, mereka harus bersatu dan menyusun teka-teki terlebih dahulu. Karena sepertinya teka-teki dalam istana terlihat tidak mudah. Cahaya api yang terjatuh itu rupanya dengan seketika membangunkan Hyonrang dari tidur lelapnya. Tampaknya kali ini Hyonrang juga akan kembali menyerang istana Choson. Wah, kecepatannya memang sangat menakjubkan. Dengan beberapa langkah saja, ditambah beberapa lompatannya, Hyonrang tampak telah menerobos pintu gerbang istana. Bahkan, Sinbi dan Gembi yang berencana untuk masuk istana saja masih berada di tempat semula di mana mereka tadi bersembunyi dan bersiap-siap. Hyonrang tampak menemui pejabat istana yang memanggilnya tadi dengan kertas jimat yang dibakarnya itu. Tapi, entahlah, apakah ini adalah firasat buruk? Pejabat itu tampaknya menyadari keberadaan seseorang yang sedang mengamatinya diam-diam. Dan mereka adalah Hari dan Dami, teman-teman. Lalu, Hari dan Dami yang mengetahuinya bergegas untuk berlari dan kembali ke tempat kediaman Putri Hyowon. Tapi, malahan pejabat itu dengan keji memerintahkan Hyonrang untuk menyerang Hari dan Dami. Hari yang melempar Dami dan melompat berhasil menghindari serangan Hyonrang. Mereka berdua tampak terjatuh di tanah. Hyonrang yang tampak sangat mengerikan itu menatap Hari dan Dami. Ia pun terdiam dan sepertinya mengamati mereka berdua. Sepertinya dia menyadari dan sedang kebingungan. Karena yang ia lihat di hadapannya itu tampak berwajah mirip dan hampir sama dengan Putri Hyowon yang jelas-jelas diculik keluar istana olehnya. Saat akan diserang, Hari yang berhasil menghindar bersama Dami tampak masih terkejut dengan kehadiran Hyonrang yang rupanya ulah dari salah seorang yang berada di dalam istana itu. Ciat! Wah, si tampan Kang Lim tiba-tiba muncul dengan sekejap di hadapan Hari sebagai pahlawan. Tendangan mautnya melayang ke wajah Hyonrang. Oh, Kang Lim! Wah, tampaknya kemunculan Kang Lim membuat Hyonrang sangat murka. Ia pun melompat dan mengejar Kang Lim. Kali ini, Kang Lim yang tampaknya akan menyerang Hyonrang dengan kepalan tangannya sedikit terlambat. Lalu, akhirnya Kang Lim pun terkena serangan Hyonrang. Oh, Kang Lim! Kang Lim tampak terlempar, namun masih tak kehilangan tenaganya. Semangatnya itu begitu kuat untuk membawa Hari kembali bersamanya. Tapi apa daya, ia harus memusnahkan Hyonrang terlebih dahulu. Ia pun mencoba untuk tenang dan berpikir. Aku memerlukan senjata. Aku memerlukan pedang. Wah, ide yang bagus. Memang benar, sepertinya Kang Lim tidak bisa melawan dengan tangan kosong. Hyonrang yang tak memberi waktu Kang Lim untuk bersantai, melompat dan menyerang kembali, teman-teman. Kang Lim yang cepat tanggap pun melihat tombak prajurit istana yang berada di dekatnya, namun tampaknya masih tak dapat mendahului serangan Hyonrang. Kang Lim yang tampak terkejut tak dapat bergerak. Hari yang tak sanggup menyaksikan kekasihnya terluka itu berteriak dengan wajah pucat dan tampak lemas tak berdaya. Namun, yat! Muncul sosok yang menjadi pahlawan kedua Hari. Siapa lagi kalau bukan satu-satunya pria tertampan di Joseon? Panglima Ju-un tampak menyelamatkan Kang Lim dari serangan Hyonrang dengan pedang tangguhnya. Mereka berdua pun akhirnya berhasil mengalahkan Hyonrang. Dan rupanya seperti dugaan kita semua, bahwa ada seseorang yang menggerakkan si Hyonrang ini. Apakah ia berniat akan melukai Hari dan sahabat-sahabatnya? Tubuh Hyonrang sekejap berubah menjadi wujud aslinya, yang rupanya hanyalah sebuah patung boneka. Sepertinya Hari tidak dapat tinggal diam kali ini. Setelah menyaksikan kekalahan Hyonrang, tampak Duri, Sinbi, dan Gembi yang juga telah berkumpul. Panglima Ju-un yang tampaknya kebingungan karena Kang Lim dan Duri yang memanggil Putri Hyowon dengan sebutan Hari. Ditambah lagi kemunculan para goblin yang masih dianggap mistis pada masa Joseon. Hari yang menyambut hangat Gembi imut. Wah, Gembi, kau tampak sangat imut. Wah, yang benar saja. Kakak cantik, kau juga mengenalku. Hari tampak memperkenalkan Dami pelayan istana yang juga merupakan sahabat Putri Hyowon kepada sahabat-sahabatnya. Mata Duri dan Sinbi yang tak sabar ingin bertemu dengan Putri Hyowon dalam kehidupan nyata pun tampak berbinar-binar.
Namun, Panglima Juun yang merasa bertanggung jawab atas keamanan istana dan tentunya sang putri tampak menghadang dan tak menyambut hangat sahabat-sahabat Hari. Sebenarnya kejahatan apa yang kalian rencanakan? Hari yang tak tahan harus berpura-pura menggantikan posisi Putri Hyowon pun tampak ragu. Namun, karena percaya Panglima Juun akan membantu mereka dalam pencarian hilangnya Putri Hyowon, akhirnya bersuara. Hari mengatakan bahwa sebenarnya ia bukanlah Putri Hyowon seperti harapannya. Namun, ia hanya seorang gadis yang datang dari masa depan dan terjebak di dalam istana. Hari juga menunjukkan tanda bekas luka yang katanya dimiliki oleh Putri Hyowon di lengannya yang tidak dimilikinya. Melihatnya, Panglima Juun tampak sangat syok. Lalu di saat yang bersamaan terdengar prajurit istana yang ditugaskan untuk mencari Hyonrang. Wah gawat nih, bisa-bisa sahabat-sahabat Hari tertangkap lagi. Tapi untungnya, walau masih kebingungan, Panglima Juun tampaknya berada di sisi mereka untuk kali ini. Ia pun mengatakan agar bergegas mengikutinya. Oh, syukurlah. Tapi, lagi-lagi, dari balik bangunan yang gelap muncul sosok pejabat istana yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka barusan. Wah, kenapa jadi takut dan tegang? Bagaimana ini? Sepertinya mereka akan segera tertangkap. Aduh, gimana Twinkle-Twinkle? Makin seru kan ceritanya? Kira-kira siapakah musuh di dalam selimutnya? Sehingga dia harus menculik Putri Hyowon dan menyerang istana seperti ini. Dan apakah kira-kira alasannya? Nah, review hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Stella Kim bakal bahas lagi tentunya di video review cerita Shinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya, Stella Kim tunggu. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, Threads, TikTok, dan Jepeto. Sampai jumpa semuanya. Saranghae.